Jadi ingat tugas PowerPoint-nya minggu depan dipresentasikan bersama pasangan kalian masing-masing. Iya, Ibu. Oke baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Oke, ditunggu mata pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerja di rumah aku aja ya. Aku lagi sendiri hari ini di rumah. Oke baik. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu terus aja ganti baju. Lalu ke dapur makan. Siap, Ma. Gimana? Kamu sudah makan? Iya, Ma. Ini barusan sudah cuci piring. Ma, saya ke kamar dulu ya. Astaga, saya lupa tanya Sekar jam berapa ke rumahnya. Saya telepon aja deh. Alhamdulillah, Dian aktif. Halo, Assalamualaikum Sekar. Waalaikumsalam. Ada apa? Kirain kamu mau kesini. Iya, saya lupa. Tanya kamu tadi. Ke rumahmu jam berapa? Sekarang juga boleh. Kan lebih cepat lebih baik. Oke, saya siap-siap dulu ya. Dah, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai baju apa ya? Mas, saya pamit ke rumah Sekar ya. Mau kerja tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk. Jadi gimana? Kita kan sudah kerja materinya di sekolah. Tinggal kita latihan persentase aja. Iya, kita tinggal memperlancar. Biar nanti kalau udah persentase di kelas sudah gak grogi. Oke, gimana kalau kita aktifkan juga PowerPoint-nya? Setuju. Lebih bagus kalau kita juga berdiri deh. Bagus juga. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi poros maritim dunia adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita harus memperhatikan bahwa ada 5 gagasan pilar utama. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Jadi warga Indonesia siapapun itu harus memahami betul bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Budaya maritim itu harus melekat di jiwa masyarakat Indonesia sendiri. Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu kan berupa pantai ya. Hampir semua wilayah Indonesia itu berbatasan dengan perairan. Jadi jangan sampai warga Indonesia atau kita semua itu melupakan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Yang kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi nelayan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan industri perikanan, baik itu perikanan tangkap begitu perikanan budidaya, semuanya itu akan dikelola menjadi sumber daya laut yang nantinya akan menjadikan atau membangun kedaulatan pangan laut. Yang ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, kemudian memperhatikan logistiknya serta industri perkapalan dan juga pariwisata maritim. Nah, kali ini akan kita bahas satu persatu. Tol laut adalah pembangunan transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini itu kapal laut yang berlayar itu rutin yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur atau utara ke selatan, dan ini juga tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata, dan diharapkan nantinya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia sehingga logistiknya lebih murah. Karena kalau kita tahu misalnya di Jawa itu harga suatu produk adalah Rp20.000, tapi kalau sudah sampai ke luar Jawa misalnya ke Papua atau ke Maluku itu harganya sudah lebih dari Rp20.000, bahkan bisa 2 kali lipatnya sendiri. Untuk pelabuhan laut, tingginya angka penggunaan transportasi laut dalam perdagangan domestik dan internasional itu juga harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan. Nah, sekarang bagaimana kondisi pelabuhan Indonesia?
Sangat perlu adanya pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, tujuannya itu untuk mengakomodir berbagai ukuran kapal, menghilangkan antrian standar serta menyediakan sistem dan layanan ke pelabuhan yang profesional. Jumlah pelabuhan di Indonesia itu ada 1000-an lebih dan satu pelabuhan itu bisa melayani 14 pulau, beda dengan Jepang. Kalau Jepang 3/4 pulau tapi satu pelabuhan, jadi memang sangat tinggi sekali jumlah armada laut yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan tingginya antrian standar yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional itu kurang lebih 140 pelabuhan dan itu biasanya digunakan untuk kegiatan ekspor. Untuk kegiatan impor itu telah terkonsentrasi di beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan juga Pelabuhan Makassar. Kemudian berkaitan dengan logistik dan perdagangan internasional itu, dengan terbukanya akses regional dapat memberikan peluang industri kargo atau logistik nasional untuk berperan dalam distribusi internasional. Indonesia sendiri perlu menyiapkan pelabuhan yang berada di wilayah depan sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional yang berada di wilayah depan itu membuat kapal yang melakukan ekspor-impor dengan Indonesia itu kan berlaku di wilayah depan, sedangkan distribusi logistik ke wilayah dalam akan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau lokal. Tujuannya untuk meminimalisir pergerakan kapal dagang internasional di wilayah dalam Indonesia, juga meminimalisir penetrasi produk asing hingga wilayah dalam Indonesia. Kemudian untuk pengembangan pariwisata maritim sendiri, banyak sekali pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di bidang kelautan, pantai-pantai yang ada di Indonesia, kemudian wisata bawah laut. Sepertinya sudah mulai dikembangkan di Indonesia, baik Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Apalagi ya, saya lupa materinya. Saya baca ulang dulu.